Kawan Brin pasti pernah mengalami mata merah, perih, atau terasa seperti ada yang mengganjal. Keluhan kecil yang sering kita abaikan. Namun jangan salah, keluhan kecil yang sering kita abaikan itu bisa jadi adalah alarm awal dari infeksi serius yang jika terlambat ditangani, resikonya tidak main-main, gangguan penglihatan permanen. Kini deteksi dini tidak harus menunggu antrean panjang di rumah sakit. Brin menghadirkan sebuah terobosan baru bernama Tes Mata. Sebuah platform berbasis kecerdasan buatan yang mampu membaca kesehatan mata Anda hanya dengan melalui sebuah foto langsung dari ponsel. Brin Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan Brin, kembali lagi di Brin Talk Show bersama saya Andalusi Arini. Hari ini kita akan membahas sebuah inovasi dari Brin yaitu Tes Mata, sebuah platform yang mampu membantu mendeteksi gangguan mata hanya dengan menggunakan ponsel. Telah hadir bersama kita sosok di balik inovasi ini, Dr. Lutfah Rifati, SPM, peneliti ahli muda dari Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis BRIN. Selamat datang Ibu Lutfah, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Dok, bicara soal riset tes mata ini, tentu ada proses panjang di baliknya. Bisa diceritakan Bu, apa sih inspirasi awal yang membuat dokter dan tim akhirnya memutuskan untuk menciptakan platform ini? Iya, terima kasih. Jadi pertama yang menginspirasi adalah karena banyaknya kasus kebutaan kornea karena keratitis awalnya tapi diagnosisnya terlambat. Bisa orangnya datang terlambat ke puskesmas, bisa sudah ditemukan keratitisnya tapi tidak berobat sesuai dengan yang dianjurkan. Jadi keterlambatannya ada beberapa hal ya sebabnya. Padahal kalau kekeruhan kornea itu sifatnya permanen, bisa menyebabkan kebutaan dan cara mengatasinya adalah dengan penanaman atau transplantasi kornea. Kita tahu donor kornea itu sangat sedikit, apalagi di Indonesia. Di dunia pun secara luas memang sangat sedikit, masih sangat sedikit. Sehingga yang terpikirkan adalah bagaimana caranya supaya tidak jadi buta. Apa yang bisa menyebabkan kebutaan atau mencegah kebutaan itu adalah dengan cara diagnosis lebih dini, terapi lebih tepat, rujukan lebih bagus. Ya, itu yang saya pikirkan. Sehingga saya berpikir, oh ada AI sekarang. Kenapa tidak kita manfaatkan itu menjadi sebuah sarana untuk mempercepat menjangkau masyarakat di luar sana yang mungkin jauh dari puskesmas, mungkin jauh dari rumah sakit, atau aksesnya susah atau mahal. Nah, seperti itu. Oke, tes mata ini disebut sebagai platform kesehatan digital. Apa yang membedakannya dengan aplikasi kesehatan lain yang sudah ada, Bu? Ya, rata-rata aplikasi kesehatan digital itu sifatnya umum. Nah, yang sifatnya spesifik misalnya mata itu belum banyak. Dan untuk keratitis ini apalagi itu kalau misalnya teorinya mengatakan kalau ini didiagnosis dengan sarana sangat sederhana berupa senter pen light ya dan loop di puskesmas itu kemampuan deteksinya sekitar 40 sampai 60% saja. Sehingga ada 40% kasus yang hilang, tidak tertangkap. Nah, ini aplikasi ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan coverage untuk screening keratitis gitu. Bisa dimanfaatkan di seluruh wilayah yang bisa mengakses internet. Sehingga bisa menggunakan web-based aplikasi ini untuk membantu diagnosis. Tes mata ini katanya bisa menganalisis hanya dari sebuah foto. Bisa dijelaskan bagaimana sih proses teknisnya sehingga sebuah foto bisa bercerita tentang kondisi medis mata seseorang? Sip. Jadi kita memanfaatkan AI tadi ya, deep learning. Kita ajari itu melalui algoritma ya. Kita buat algoritma, kemudian kita buat pemodelan. Kemudian kita kumpulkan gambar foto
foto mata ya, dengan fokus di kornea. Kemudian kita ajarkan, kita kasih label di sana. Ini keratitis, ini bukan keratitis, ini bukan keratitis, ini keratitis, ini bukan keratitis, dan seterusnya sampai ratusan gambar. Sehingga si AI ini memproses, punya kemampuan untuk belajar dari situ, dari gambar-gambar yang kita ajarkan itu. Sehingga nanti dia kalau menemukan gambar yang serupa, dia akan muncul diagnosisnya sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Nah, makin banyak gambar yang kita masukkan, kita ajarkan, maka makin pinter dia. Jadi foto itu kan bisa variannya banyak, pencahayaannya, posisi matanya, kemudian ketajaman gambarnya, itu kan sangat mempengaruhi. Jadi makin banyak variasinya, makin pinter AI ini belajar. Dok, kalau misalnya nih hasil fotonya burem, masih bisa terdeteksi nggak sama AI ini? Ya, tetap terdeteksi. Ini kita istilahnya garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, keluarnya sampah. Artinya apa? Diagnosis yang dibuat pasti tidak sepresisi kalau misalnya dia gambarnya tajam. Tapi kalau misalnya kita bertanya, apakah itu jadi memerlukan spesifikasi tertentu untuk gambarnya? Hanya kamera tertentu saja yang bisa? Tidak. Ya, konsekuensinya adalah tadi kepercayaannya. Si AI ini akan kepercayaannya turun. Kalau dia gambarnya burem, nah dia bilang keratitis, tapi ya 60% lah. Nah kayak gitu. Tapi Ya, tetap mempengaruhi tetap hasilnya ya, Bu, hasilnya tetap jadi ada hasil, tapi kita harus jadi harus lebih teliti ya. Makanya kalau misalnya diagnosis ini diharapkan memang dilakukan oleh dokter umum, paling tidak dokter umum ya. Kalau dokter umum itu dia punya latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang cukup tentang keratitis, sehingga dia bisa mempertimbangkan satu dan lain hal untuk menjadikan itu diagnosis kerjanya atau ini baru suspek gitu ya. Oke deh. Dok, sejauh ini apa saja jenis gangguan mata yang sudah bisa dideteksi oleh tes mata? Tes mata ini spesifik untuk keratitis. Keratitis aja. Ya, karena keratitis itu kalau misalnya kita lihat penyebabnya macam-macam. Ada bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, bisa trauma. Nah, ini hanya mendeteksi bahwa ada peradangan di kornea, itu saja. Karena kalau misalnya kita sering melihat kasus mata merah, itu memang sebagian besar bukan keratitis, tapi konjungtivitis. Nah, mata merahnya karena konjungtivanya yang radang. Gitu ya? Iya. Tapi kalau keratitis ini korneanya yang radang, dan itu sangat mengganggu. Biasanya hampir selalu diikuti buram, silau, tidak bisa membuka mata lebar, mata berair, itu hampir pasti. Apapun jenisnya, apapun penyebabnya. Seberapa presisi hasil analisis tes mata ini dan bagaimana proses validasi klinis yang sudah dilakukan agar masyarakat merasa aman menggunakannya? Di awal memang ini ditujukan untuk dokter umum. Kenapa dokter umum? Karena ada step berikutnya untuk menentukan diagnosis pasti keratitis, yaitu dengan pewarnaan fluoresen. Tapi pewarnaan fluoresen di mata itu perlu senter khusus. Dia harus warnanya biru, panjang gelombangnya 470 sampai 490 nano nm ya, seperti itu. Nah, itu tidak tersedia di puskesmas. Puskesmas cuma ada penlight center. Nah, itu tidak bisa mendeteksi fluoresen. Maka memang kita sedang mengembangkan add-on untuk diletakkan di handphone, sehingga nanti diagnosisnya pasti. Dengan catatan ada pewarnaan tadi, dan pewarnaannya bisa terdeteksi dengan sinar khusus yang kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi. Pada akhirnya nanti ya mudah-mudahan 1 tahun 2 tahun ini sudah bisa dilaksanakan. Iya, baik. Kawan BRIN di rumah pasti penasaran nih ingin mencoba aplikasi ini ya. Bisa diberikan pandangan singkat bagaimana langkah-langkah menggunakan tes mata ini dari awal hingga kita mendapatkan hasilnya? Pertama, siapkan handphone. Kalau tidak ada handphone,
Ada laptop Bu, boleh yang hubung dengan internet. Ada webcamnya juga berarti Ada laptopnya webcam pasti ya. Terus buka addressnya www.tesmata.com. That's simple ya. Mudah-mudahan bisa diingat. Sudah di situ dibuka addressnya, nanti akan muncul layar perkenalan. Di situ ada penawaran mau login apa enggak. Jadi boleh login, boleh tidak. Setelah itu kita diminta menyiapkan satu foto mata. Fotonya bisa diambil dari galeri, bisa selfie. Tapi yang saya lihat observasi selama ini memang kamera belakang lebih bagus. Lebih bagus untuk produk gambarnya nanti. Setelah itu kita crop foto mata itu dan fokusnya di hanya bagian hitam kornea. Croppingnya bentuknya kotak, tapi kita bisa kornea kita kan bulat ya bentuknya. Nah, sedekat mungkin ambil korneanya saja. Nah, setelah itu kita pencet tombol analysis. Setelah di crop, di analisis, nggak sampai 1 menit biasanya sudah keluar hasilnya. Keluar hasilnya ya Bu ya. Keratitis atau tidak keratitis, kepercayaannya berapa persen, seperti itu. Oke. Nah, seandainya hasil analisis menunjukkan adanya indikasi gangguan, apa langkah selanjutnya yang disarankan oleh sistem tes mata ini kepada pengguna? Kalau sistem tes matanya tidak kita siapkan untuk apa-apa, tapi dari awal kita sudah disclaimer bahwa untuk memastikan diagnosis datang ke puskesmas, at least ya. Maksudnya fasilitas kesehatan primer terdekat. Karena kita perlu diagnosis tadi yang kita belum lengkapi dengan pewarnaan itu belum selesai di aplikasi ini. Jadi itu cuma screening awalnya aja betul. ya Bu? Jadi ini supaya aware, jangan keratitis. Nah kalau keratitis itu memang waktu pengobatannya as soon as possible, makin lama makin jelek hasilnya. Dok, apakah teknologi ini sudah sempat diuji coba langsung ke masyarakat? Dan bagaimana respon mereka saat pertama kali melihat kecanggihan tes mata ini? Sudah kita perkenalkan saat Inari. Oh, masih ingat. Ya, tahun lalu ya. Jadi di Inari itu kita menerima atau siapapun yang ingin melihat atau diperiksa matanya, kita lakukan pemeriksaan. Bahkan menggunakan handphone mereka sendiri. Ya, kita cuma membantu mengambilkan foto. Kemudian mereka mengcrop sendiri, mereka menganalisis sendiri dan keluar hasilnya. Karena saya dokter mata, saya bisa memberikan masukan saat itu juga gitu ya. Termasuk ada beberapa gambar yang ngambil fotonya itu diikuti dengan bayangan lampu pada mata. Nah, dan itu didiagnosis keratitis sama AI saya. Maka itu merupakan suatu masukan yang bagus untuk memperbaiki sistem. Waktu itu kita langsung ajarkan lagi bahwa yang seperti ini itu pantulan cahaya bukan keratitis, itu seperti itu. Berarti cahaya juga mempengaruhi ya Bu ya? Jadi memang seharusnya gambarnya itu gambar yang tidak diikuti pantulan cahaya. Iya. Apa rencana besar dokter dan tim untuk pengembangan tes mata ke depannya? Apakah akan ada fitur baru atau integrasi dengan layanan kesehatan nasional kita, Bu? Ya, mimpi besarnya adalah kita melengkapi tadi dengan add-on untuk bisa sampai didiagnosis. Jadi itu sangat membantu untuk puskesmas-puskesmas yang jauh dari rujukannya yang ada dokter spesialis matanya, itu sangat membantu. Kemudian kami juga membayangkan bahwa nggak semua puskesmas atau fasilitas pelayanan primer itu punya internet. Nah, sehingga kita juga sedang mengembangkan alat sederhana detektor fluorescent yang tentangable, portable ya. Yang gampang dibawa. Dan tidak memerlukan internet. Iya. Nah, itu nanti memori gambar-gambarnya kita bisa masukkan melalui USB seperti itu. Jadi memang tetap harus perlu komputer ya paling tidak untuk bisa menggunakan alat tersebut.
Sebagai seorang klinisi sekaligus peneliti, dokter melihat peran teknologi AI seperti tes mata ini seberapa besar potensinya dalam membantu menekan angka kebutaan di Indonesia ke depannya. Saya optimis alat yang sederhana ini, aplikasi yang sederhana ini bisa membantu menekan kebutaan kornea akibat keratitis yang tidak terdiagnosis sejak awal atau lebih dini. Sehingga saya sangat confidence bahwa AI ini memang bisa kita kembangkan untuk membantu diagnosis-diagnosis seperti ini yang berbasis gambar, berbasis foto untuk diagnosis penyakit lain. Ya, nggak cuma di mata, bisa di kulit, bisa di benjolan-benjolan gitu ya. Biasanya kan ada itu gambar-gambar yang bisa diambil. Rasanya sih AI ini sangat bisa dimanfaatkan untuk telemedicine, untuk misalnya saya ada di daerah jauh dari rujukan misalnya. Saya bisa pakai telepon itu untuk tanya kepada dokter spesialis yang adanya berapa ratus kilometer dari dia. Untuk bertanya, dok ini ada foto gambar seperti ini, disimpulkan keratitis dan saya memang curiga keratitis, sebaiknya diterapi apa ya, misalnya kayak gitu. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi saya sangat Optimis ya, Bu. sangat optimis, insya Allah ini bermanfaat. Terakhir nih dok, mungkin ada pesan singkat untuk masyarakat, apa satu hal sederhana yang sering kita abaikan, tapi sebenarnya sangat penting untuk menjaga aset penglihatan kita. Pertama, waspada kalau kita merasakan keluhan mata merah. Mata merah yang mendadak. Apalagi diikuti penurunan tajam penglihatan. Jangan dianggap sepele, entar deh ini mata merah biasa nanti juga sembuh sendiri. Jangan seperti itu. Sekarang ada aplikasi yang bisa diakses bebas, web based. Mohon dipergunakan, dimanfaatkan. Untuk paling tidak tahu, oh ini katanya sih keratitis, misalnya seperti itu. Maka cepat datang ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Jangan ditunda, entar deh, besok deh, lusa deh, jangan. Karena yang kita pertaruhkan adalah tajam penglihatan atau keterangan mata kita. Jangan sampai buta untuk hal yang tidak perlu. Ada kawan BRIN atau pihak industri yang tertarik dengan inovasi tes mata ini, bagaimana mekanismenya? Ini kembali ke BRIN, saya rasa sih kita punya kontak-kontak yang sudah disiapkan, yang bisa dihubungi setiap saat dan bisa dilakukan komunikasi dua arah ya untuk mencapai suatu kesepakatan bagi kemaslahatan masyarakat. Dok, jika ada kawan BRIN yang tertarik untuk berkolaborasi dengan hasil riset dokter, bisa menghubungi kemana? Bisa menghubungi Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis OR Kesehatan di Cibinong. Kami di Mitro, Gedung Mitro, lantai 2 ya. Di Cibinong KST Soekarno ya. Misalnya perlu nomor kontak dan sebagainya, saya terbuka. Saya persiapkan untuk para TS, teman sejawat yang berminat terhadap riset ini. Oke. Terima kasih banyak Dr. Lutfah atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan membuka mata kita pada hari ini. Sukses terus untuk risetnya ya dok. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Uci. Baik kawan BRIN, menjaga mata bukan sekedar soal penglihatan hari ini, tapi tentang kualitas hidup kita di masa depan. Lewat tes mata, BRIN membuktikan bahwa deteksi dini kini bisa lebih mudah, cepat, dan hadir tepat di genggaman Anda. Namun perlu diingat, teknologi hanyalah alat. Kepedulian kitalah yang tetap menjadi kunci utama. Jangan tunggu hingga pandangan mengabur untuk mulai bertindak. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Andalusi Arini pamit undur diri. Sampai jumpa di BRIN Talk Show berikutnya. Salam riset dan inovasi untuk negeri. BRIN TV, TV riset zaman now.